sebelum kita memuji Tuhan, pagi ini kita mau menyerahkan kepada Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ini ya. Ya, silakan kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami memuji Tuhan, biar Tuhan sendiri menolong memimpin kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, kasih Yesus indah, kan kasih. Ayo kita nyanyi dengan sukacita. Ayo kok, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus Steve, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari apa? Pelangi rainbow, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku, di padang, oh Yesusku. Yeay. Halo adik-adik, hari ini kita kembali masuk kepada pujian untuk persembahan. Tapi sebelumnya adik-adik, Bapak ingin mengumumkan bahwa adik-adik bisa mentransfer rekening ke rekening gereja, atau yang kedua boleh pakai QRIS ya, kepada gereja yang sudah disediakan untuk mentransfer melalui itu. Boleh juga yang ketiga datang ke gereja memberikan kepada tata usaha gereja ya. Oke. Biar kita mau tetap memberikan persembahan dan kita akan masuk dalam pujian persembahan ya. Terima kasih. Mata Tuhan melihat kan kok apa yang kita buat, apa yang baik dan apa yang jahat. Oleh sebab itu hati-hati apa yang kita buat. Oke? Ya, kita nyanyi sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat
akan berdoa ya, doa persembahan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa memuji Tuhan, dan saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan, dan tolong kami berkati agar apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sungguh-sungguh dapat kami berikan sedikit untuk bisa Kau pakai Tuhan untuk perluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kita bisa dapat berkumpul walaupun di suasana yang berbeda, jarak jauh kita bertemu. Tapi kita juga bersyukur hari ini kita bisa beribadah ke rumah Tuhan ya, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang iman yang menjadi berkat. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, dan kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menolong kami, memberkati setiap kami, agar setiap kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya Tuhan, kami rindu Tuhan yang pakai kami untuk bisa menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar iman yang menjadikan berkat. Bapak ambil dari kisah tentang Daniel. Kitab Daniel, yaitu pasal 3, itu dicatat tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti yang kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah tawanan, ya, tawanan. Dimana kita melihat bahwa pada saat itu yang berkuasa adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini adalah seorang penyembah berhala. Lalu dia membuat sebuah patung yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ya, Raja Nebukadnezar ini membuat patung dari emas, ya. Lalu dia menyuruh seluruh tawanan dan juga rakyatnya itu untuk menyembah patung itu. Tapi adik-adik, kita harus tahu bahwa ada ternyata yang tidak mau, disuruh pun dia tidak mau. Siapa dia? Dia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka tidak mau berdoa ataupun menyembah kepada dewa emas itu. Walaupun disuruh, dipaksa, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah satu-satunya yang patut disembah. Allah satu-satunya yang patut dipuja, ya, tidak ada yang lain. Jadi satu kali ada orang yang tidak senang terhadap siapa? Terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang terjadi? Mereka, ya, mengadukan kepada raja, mengatakan kepada raja, "Raja, ada orang yang tidak mau mengikuti perintah raja. Mereka melawan perintah raja. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat untuk menyembah raja." Ya kan? Lalu raja dengan marah memanggil ketiga orang itu. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dipanggil, ya kan? Setelah dipanggil, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ya tidak gentar, mereka tidak takut. Lalu raja marah, ya kan? Lalu disuruhnya si Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung itu, ya kan? Mereka tidak mau. Mereka tetap tidak mau, ya kan? Mereka bilang, "Kami tidak mau menyembah patung emas itu. Kalau kami harus mati pun kami tetap setia kepada Allah kami," ya kan? Di situ akhirnya kita
lihat karena raja marah, lalu memerintahkan untuk membawa mereka ke sebuah tempat ya, di mana mereka ada hukumannya, yaitu bagi yang tidak taat sama perintah raja harus dibakar hidup-hidup di dalam sebuah goa berapi ya. Nah, kita lihat ya, lalu pelayan-pelayan raja itu menghidupkan api ya, menghidupkan api dalam tungku ya goa itu, lalu mereka mengikat ya, pelayan-pelayan itu mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego supaya mereka tidak bisa bergerak, supaya mereka bisa dilemparkan ke dalam perapian itu. Lalu pada saat pelayan itu sudah selesai menghidupkan api, mereka melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi karena apinya begitu besar, akhirnya, dan itu panas, pelayan-pelayan itu juga ikut terbakar. Mereka mati, ya kan? Mereka terbakar dan mereka mati. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak terbakar. Rambutnya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar. Sampai-sampai raja melihat itu terheran-heran. Loh, apa yang terjadi? Kok mereka masih tetap berdiri di situ? Ada satu lagi, adik-adik. Kalian tahu apa yang terjadi? Raja melihat, oh, tadi kan 3 orang. Kenapa sekarang jadi 4 orang? Siapa satu orang itu? Siapa satu orang itu lagi? Lalu raja bertanya, meyakinkan kepada pengawalnya. Tadi kan kita sudah memasukkan 3 orang aja kan? Kenapa ada 4 orang? Oh, lalu raja memanggil Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, kemari kalian. Mereka datang. Dan pada saat mereka tiba di hadapan raja, mereka bajunya, rambutnya, tubuhnya tidak ada tersentuh api. Luar biasa kan? Kalian tahu siapa yang buat itu semua? Kalian tahu nggak siapa yang buat? Betul, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup yang melakukannya. Sehingga Sadrak, Mesak dan Abednego tetap aman. Mereka tetap berada di dalam lindungan Tuhan, sehingga mereka tetap hidup. Yang luar biasanya, adik-adik, kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak cerita luar biasanya? Yaitu raja mengakui bahwa Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego itulah yang mampu menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah yang Maha Kuasa diakui oleh diakui oleh Raja Nebukadnezar ya. Raja Nebukadnezar bilang gini, dia akan membuat undang-undang baru, yaitu dia akan undang-undangnya membiarkan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego untuk bebas menyembah Allahnya. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu Sadrak, Mesak dan Abednego. Barang siapa yang mengganggu mereka, berarti sama dengan mengganggu raja. Itu titah raja, bahwa mereka bebas untuk menyembah Allah mereka. Dan raja yang mengakui bahwa benar-benar Allah Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Adik-adik, pelajaran hari ini kita mau belajar apa? Pertama, adik-adik ya, kita harus tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita lihat di sini sampai Raja Nebukadnezar mengakui, raja yang berkuasa yang menganggap dirinya paling hebat, dia mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian pelajaran kedua, kalian tahu bahwa kita harus tahu setia kepada Allah, ya, setia kepada Allah. Bagaimanapun apapun yang terjadi, kita harus berani menyatakan iman kita kepada orang lain. Kita lihat di sini Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika dia menyatakan imannya, dia setia, Raja Nebukadnezar menjadi percaya kepada Allah. Dia mengakui Allah yang Maha Kuasa itu. Kalian tahu kalimatnya? Ketika
Sadrak, Mesak dan Abednego dipaksa, mereka bilang gini, apapun yang terjadi, ya, kami tetap menyembah Allah, ya. Kami percaya Allah, ya, akan membebaskan kami jika Tuhan berkehendak. Tetapi kalau tidak pun, kami tetap percaya kepada Dia. Dan kami tidak akan pernah sekalipun menyembah, ya, dewa lain, patung emasnya Raja Nebukadnezar. Itu dia. Jadi kita lihat ini adalah kuasa Allah benar-benar nyata. Ya, sekian adik-adik ya. Kita belajar firman Tuhan. Ya, biarlah ini menjadi menguatkan kita, memberikan kepada kita peringatan bahwa ketika kita menyatakan iman kita, kita percaya akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu, kami belajar bahwa hari ini kami bersuka cita kalau Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menyatakan imannya bahwa di dalam situasi apapun mereka tetap setia kepada Tuhan dan Allah menolong mereka. Begitu juga setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan tetap setia menolong kami. Apapun yang terjadi, jikalaupun tidak, kami tetap setia dan kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur kita bisa melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat. Mereka ditolong Tuhan dan bahkan mereka diangkat untuk menjadi bagian daripada kerajaan. Kita hari ini mau berdoa, kita akan tutup, kita mau bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu, kebaikan-Mu. Dan hari ini kami belajar melalui firman-Mu Tuhan dalam cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami hari ini Tuhan mengerti dan memahami bagaimana setiap kami harus belajar untuk setia menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Kami bersyukur hari ini kami juga belajar mengerti dan memahami bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Shalom. God bless.